Nah, pertama sebelum plotting yaitu kita nyalakan radarnya dulu. Kalau kondisi masih off, ini harus kita nyalakan. Untuk menyalakan radar, silahkan joystick geser ke posisi transmit. Jadi di bawah sebelah kiri layar radar itu ada tombol transmit atau menu transmit. Nah, itu silahkan diklik. Nah, Anda bisa lihat di situ ada menu transmit, diklik. Nah, tandanya radar nyala diindikatorkan pada layar radar, itu sudah ada heading yang nampil. Kalau kita lihat di layar, itu sudah ada heading atau tampilan garis heading yang nampil. Tandanya radar sudah posisi nyala. Nah, kalau sudah nyala, silahkan kita setup sampai target itu kelihatan. Kalau dalam ring standar 3 mil belum kelihatan, itu target ya. Itu mungkin ada di 6 atau mungkin di 12. Ini silahkan di set ringnya, sesuaikan dengan ring sampai target itu kelihatan. Untuk menaikkan atau menurunkan ring itu bisa dipilih menu plus atau menu min yang ada di sebelah kanan kiri atas layar radar. Nah, sampai kita rubah 6 mil, ini bisa dilihat pada tampilan layar radar. Itu targetnya sudah bisa kelihatan. Dan untuk mengadjust supaya gainnya itu nyaman kita lihat, ini silahkan di-adjust gainnya. Untuk pengadjustan gain, silahkan joystick geser ke posisi gain, diklik sebelah kiri. Nah, silahkan di-adjust, geser mouse-nya atau trackball-nya ke kiri atau ke kanan sampai gain di tampilan di layar radar itu cukup nyaman untuk kita lihat. Nah, supaya hasil yang kita dapatkan nanti adalah hasil true, ini karena kondisinya tampilan masih head up, bisa dirubah ke tampilan course up. Silahkan joystick geser ke tulisan head up atau H up, ya diklik nanti sampai tampilannya di situ menjadi course up. Nah, setelah tampilan course up, ini berarti radar siap kita pakai atau kita operasikan. Radar sudah siap kita gunakan untuk plotting. Langkah pertama plotting adalah mencari CPA. Untuk mencari CPA, langkah pertama sesuai dengan buku, buat tanda pada pengamatan pertama atau titik O. Nah, di layar ada beberapa target, di situ bisa dilihat ada sekitar 4 target. Nah, ini langkah pertama adalah memberi tanda untuk target yang mungkin kita hitung duluan dari keempat target tersebut. Bagaimana cara memberi tanda sesuai dengan buku yang sekarang kita pegang? Yaitu pertama yaitu pilih menu tool. Menunya ada di sebelah kanan bawah, itu ada menu tool. Ya, dari keempat target pilih salah satu, nanti kita beri tanda. Yaitu pertama memberi tanda dengan menekan tombol menu tool. Menu toolnya sudah kebuka. Kalau kita lihat di sini ada menu tool yang sudah kebuka. Ya, menu tool yang sudah kebuka di sini bisa dipilih, yaitu menu add atau add ya. Ya, di situ di sebelah kanan tengah itu ada add, itu diklik. Ya, setelah kita klik, itu bisa pindahkan joystick ke target yang ingin kita kasih tanda. Sebagai contoh di sini, target yang kita kasih tanda itu adalah target yang ada di sebelah paling kanan. Ya, paling kanan. Itu Anda bisa klik. Setelah kita klik, secara otomatis di dalam tampilan layar radar, itu tanda yang kita bikin, itu langsung diberi tanda bulat yang ada atau persilangan cross ya, itu ada di situ. Nah, setelah kita kasih tanda, yang perlu diperhatikan adalah pertama adalah catat pada saat kita mulai pengamatan. Terus yang kedua adalah baringannya berapa, jaraknya berapa. Baringan dan jarak itu bisa dilihat pada sebelah kanan bawah layar radar, itu ada tulisan cursor position, itu ada range atau jarak, dan bearing yaitu baringannya berapa secara true-nya. Nah, ini silahkan dicatat data-data itu, jamnya, anggap saja pada jam 10.00 kita beri tanda dengan baringan yaitu
112,5 dan range-nya adalah 4,21 nautical mil. Itu data yang perlu dicatat. Nah, setelah kita beri tanda dan kita catat, yang perlu diperhatikan adalah tunggu sampai beberapa saat sampai antara tanda yang kita buat dengan target yang kita pilih itu memisahkan diri. Jadi kalau masih menyatu itu biarin saja. Ya, kita tunggu beberapa saat menggunakan interval tertentu. Boleh 3 menit, boleh 6 menit, boleh 10 menit sampai tanda tersebut itu memisahkan diri. Setelah kita tunggu 6 menit, ternyata target sudah bergerak. Kalau kita lihat di layar radar, yang tadinya antara tanda yang kita bikin dengan target menyatu, ini ternyata target sudah memisahkan diri. Ini tadi kita gunakan interval 6. Jadi kalau tadi pengamatan pertama pada jam 10.00, di sini pengamatan keduanya yaitu pada jam 10.06. Jadi sudah kita lihat bahwa kapal itu ternyata memisahkan diri, pindah agak ke bawah. Nah, langkah kedua yaitu buat tanda pada pengamatan kedua atau titik A. Nah, jadi kalau pertama tadi titik O, sekarang kita buat tanda pada pengamatan kedua atau titik A. Untuk memberi tanda, saya kira nggak asing lagi, tadi pada langkah pertama sudah kita jelaskan, yaitu kita pilih menu tool. Ya, setelah kita pilih menu tool, di situ ada submenu yaitu ADD atau add. Ini add-nya kita klik sebelah kiri pada trackball atau mouse. Selanjutnya cursor atau joystick, ya, bisa kita geser ke target yang ingin kita beri tanda, ya, yang kita beri tanda. Selanjutnya kita klik lagi di posisi pas target tersebut. Nah, setelah kita klik, yang terpenting adalah sama dengan langkah pertama, yaitu kita catat mengenai jam berapa pada saat kita beri tanda dan baringannya berapa serta jaraknya berapa sesuai dengan posisi kursor yang ada di sebelah kanan bawah. Itu kita bisa cek baringannya berapa sama jaraknya berapa. Itu langkah kedua, yaitu memberi tanda pada pengamatan kedua. Selanjutnya, setelah kita beri tanda pertama atau titik O dan tanda kedua titik A, langkah berikutnya yaitu buat garis yang menghubungkan pengamatan pertama atau titik O dengan pengamatan kedua atau titik A. Nah, untuk pembuatan garis, menu yang kita pakai ini adalah menu PI. Tetapi sebelum menu PI ini kita aktifkan atau kita gunakan, yang perlu diperhatikan adalah apabila masih ada menu-menu yang aktif di dalam layar atau menu yang aktif di sebelah kanan, ya, bawah layar ini itu masih aktif, menu toolnya masih aktif, itu harus kita tutup dulu. Untuk menutup menu tool itu di bawah itu ada menu, itu ada, di bawah menu tersebut itu ada tombol atau menu exit tool, itu bisa diklik sebelah kiri sampai layar yang ada di layar radar atau layar menu tool itu kosong. Nah, setelah kosong ini baru bisa kita aktifkan menu paralel index atau menu PI untuk membuat garis. Bagaimana mengaktifkan menu P? Ini silahkan mouse atau trackball itu pindah ke menu PI atau menu P yang ada di kanan bawah layar radar. Itu bisa diklik sebelah kiri. Nah, setelah kita klik sebelah kiri, secara otomatis menu index line atau menu paralel index itu nampil. Untuk mengaktifkan garis, karena di sini ada 4 garis. Kalau kita lihat, ini ada 4 garis, yaitu garis 1, garis 2, ya, ada juga garis 3. Atau garis 4 itu sudah aktif. Nah, di sini silakan diaktifkan salah satu garisnya. Sebagai contoh, karena kita belum pernah bikin garis, kita mengaktifkan line 1, itu bisa diklik line 1. Setelah line 1 ini kita klik, maka di dalam tampilan layar radar ini bisa dicek, yaitu ada garis yang tampil atau garis yang timbul pada layar radar. Ya, garis tersebut memotong tegak lurus terhadap haluan kapal kita. Ya, memotong tegak lurus. Nah,
Untuk menghubungkan pengamatan pertama dengan pengamatan kedua, kalau kita lihat di sini garisnya yang masih tegak lurus, untuk menghubungkan pengamatan pertama dengan pengamatan kedua, ini bisa pilih senternya garis. Jadi kalau kita lihat di layar radar itu ada senter garis, ya, senter garis itu kita pilih atau mouse itu kita tempatkan di posisi tersebut. Ini selanjutnya kita drag atau kita tekan, ya, terus digeser mouse-nya ke pengamatan pertama. Ya, kalau kita lihat ini kita drag atau kita tekan, digeser mouse-nya ke pengamatan pertama. Nah, selanjutnya setelah kita geser ke pengamatan pertama, kalau kita lihat garis senternya sudah pindah ke pengamatan pertama, kita ambil ujungnya garis, ya, kita drag atau kita tahan sambil kita putar ke bawah sehingga antara pengamatan pertama dengan pengamatan kedua ini sudah terhubung garis. Ya, kalau kita lihat itu sudah ada garis yang menghubungkan antara pengamatan pertama dengan pengamatan yang nomor 2. Kalau garis ini sudah kita bikin, nah menunya kita tutup untuk menu pembuatan garis atau kita kenal menu index line. Untuk menutup menu tersebut di bawahnya itu ada menu exit edit line, itu bisa diklik, ya, sehingga posisi menunya itu kosong kembali. Setelah garis terbentuk, langkah berikutnya yaitu kita aktifkan, ya, EBL1 dan VRM1. Untuk mengaktifkan EBL1 dan VRM1, di kanan atas layar itu ada tulisan EBL1 dan VRM1 dan sebelah kanannya masih kondisi off. Nah, untuk mengaktifkan silahkan trackball atau mungkin mouse geser ke tulisan EBL1. Nah, setelah kondisi trackball atau mouse geser ke tulisan EBL1 itu bisa diklik sebelah kiri. Nah, setelah kita klik sebelah kiri bisa dilihat pada kanan, pada layar, ya, kalau itu pada layar itu garis EBL-nya juga udah nampil dengan warna hijau. Kemudian kita klik VRM itu untuk mengaktifkan VRM. Jadi bisa diklik aja fungsi VRM-nya. Nah, setelah kita klik fungsi VRM, maka secara otomatis di dalam layar, ya, itu sudah ada lingkaran atau VRM, lingkaran variabel ring marker. Langkah berikutnya adalah kita putar VRM, ya, VRM1 sampai menyentuh garis line 1 yang kita buat tadi. Jadi lingkaran ini kita kecilin sampai menyentuh garis yang ada di layar radar di sini, garis putih yang menghubungkan titik O ke titik A. Nah, untuk memutar itu ada dua cara, bisa menggunakan tombol atau menggunakan angka yang ada di sebelah kanan tulisan VRM. Ya, untuk menggunakan angka yang di sebelah kanan VRM, silakan diklik angkanya. Nah, setelah kita klik, itu kita bisa geser mouse pelan-pelan sampai lingkaran itu mengecil. Ya, lingkaran itu mengecil menyentuh garis warna putih atau garis line 1. Nah, setelah menyentuh ini kita klik kiri kembali. Ketika kita klik kiri kembali, maka panah kursornya akan nampil kembali. Nah, setelah kita putar mengecil sesuai dengan, ya, menyentuh garis indeks nomor 1, langkah berikutnya adalah kita putar EBL sampai tegak lurus terhadap garis line 1 yang kita buat tadi, atau dengan kata lain garis warna putih itu kita potong tegak lurus. Untuk memotong tegak lurus, yang menu yang kita pilih adalah di sini ada tulisan EBL di sebelah kanan atas. Nah, kita pilih angkanya. Jadi di situ ada angka, ya, pada EBL sama dengan VRM tadi. Jadi kita klik, ya, kita klik
sebelah kiri. Nah, sampai kursornya hilang, baru mouse-nya atau trackball kita geser pelan-pelan sehingga garis tersebut bergerak. Nah, kalau sudah tegak lurus, kalau kita lihat di sini sudah tegak lurus terhadap garis warna putih atau line 1, ini kita klik kiri kembali sampai tombol kursor atau panah itu tampil kembali. Langkah berikutnya yaitu beri tanda pada persilangan antara garis EBL 1 dan line 1 serta titik sentuh antara VRM 1 dengan line 1. Jadi di sini persilangannya di sini yang ada di layar itu kita beri tanda. Maksudnya kita beri tanda, ya, tanda tersebutlah nantinya yang dimaksud dengan CPA. Untuk memberi tanda yaitu seperti pada perintah pertama, yaitu memberi tanda pertama dan tanda kedua atau titik O atau titik A. Di sini pemberian tandanya dengan untuk titik N atau titik CPA itu sama, yaitu kita pilih menu tool. Menu tool itu ada menu yang ada di sebelah kanan bawah, jadi kursor pindahkan ke menu tool, kita klik sebelah kiri ada trackball atau mouse, itu langsung tampil yaitu menu ADD atau add, ya, menu tool ya, tadi salah satunya adalah menu ADD. Ini menu ADD kita klik. Kalau sudah kursor atau joystick kita geser ke persilangannya EBL dengan garis indeks 1 di sini atau titik sentuh dari VRM ini, terus kemudian kita klik. Nah, secara otomatis di layar itu langsung ditampilkan, ya, ditampilkan tandanya atau tanda persilangannya. Nah, kalau tandanya sudah selesai, kita keluar menggunakan exit tool. Nah, besar VRM 1 yang ditampilkan di atas atau kanan atas, atau di situ ada tulisan VRM 1, terus pada kanan atasnya itu bisa dilihat di sebelah kanannya itu ada angka yang menunjukkan nautical mile. Nah, angka tersebut itulah yang dimaksud dengan CPA. Jadi apabila kapal kita dengan target nantinya itu sama-sama mempertahankan haluan dan kecepatan, maka besar CPA yang kita dapat nantinya itu adalah 0,35 nautical mile, atau jarak terdekat dengan kapal target nantinya yaitu 0,35 nautical mile. Ya, itulah yang dimaksud dengan CPA. Langkah berikutnya adalah mencari TCPA atau kapan terjadinya CPA. Untuk mencari TCPA, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu aktifkan menu EBL 2 dan VRM 2. Mengapa kita gunakan EBL 2 dan VRM 2? Karena pada perangkat ini yang bisa dipindahkan ke dimanapun nantinya EBL maupun VRM, yang bisa pindahkan hanya VRM dan EBL nomor 2. Untuk mengaktifkan, di sini bisa diklik menu atau koleksi, diklik tulisan EBL 2, itu bisa diklik sebelah kiri, tulisannya diklik, nanti secara otomatis EBL 2 dengan warna merah itu nanti akan tampil. Ya, jadi setelah kita klik, Bapak bisa lihat pada tampilan di layar itu sampai nampil garis warna merah. Kemudian untuk mengaktifkan VRM itu sama, yaitu seperti mengaktifkan EBL. Di situ karena VRM-nya masih kondisi off, silahkan diklik VRM 2, ya, diklik menggunakan, ya, mouse dipindahkan ke tulisan VRM 2, terus diklik atau dipencet tombol mouse atau trackball sebelah kiri sampai lingkaran 2 atau VRM 2 dengan warna merah itu nampil. Setelah nampil, ya, yaitu petunjuknya kita pindahkan EBL 2 dan VRM 2 ke titik pengamatan kedua
atau titik A. Bagaimana memindahkan? Ya, di sini. Untuk memindahkan seperti saya katakan tadi bahwa yang bisa dipindahkan itu hanya EPL nomor 2 atau VRM nomor 2. Untuk memindahkan, pindahkan joystick ke tulisan EPL nomor 2 atau VRM nomor 2. Ya. Setelah kita pindahkan mouse atau joystick ke tulisan EPL nomor 2, secara otomatis di layar ya, itu akan tampil tulisan EPL yang dikasih huruf tebal atau warna putih, lebih terang, bukan warna hijau ya. Ini kita klik sebelah kanan karena di situ pada panah itu ada petunjuk klik kiri maupun klik kanan. Karena kita ingin mengaktifkan EPL ini supaya bisa pindah, kita klik yang sebelah kanan. Setelah kita klik sebelah kanan, maka pada layar radar nanti akan ditampilkan bahwa di situ ada menu drop down dari EPL. Menu drop down dari EPL yang pertama adalah center, yang kedua off center, terus drop, terus carried. Nah, di sini kita pilih adalah off center. Jadi, kursor itu pindahkan ke tulisan off center. Setelah pindah ke off center itu diklik sebelah kiri. Setelah kita klik sebelah kiri, tolong dicek pada layar radar, maka kursor panah itu akan hilang dan diganti dengan kursor plus min yang ada, kursor persilangan yang ada di layar radar dan posisinya itu di center. Nah, ini bisa gunakan mouse pelan-pelan nyampe ke pengamatan kedua atau titik A. Karena lingkaran harus kita pindahkan ke pengamatan kedua atau titik A. Nah, setelah nyampe di pengamatan kedua atau titik A, itu diklik sebelah kiri. Setelah kita klik sebelah kiri, secara otomatis lingkaran sama garis atau EPL 2 dan VRM 2 yang warna merah itu akan pindah pusatnya itu ke pengamatan pertama. Nah, koreksi, ke pengamatan kedua. Kemudian diklik kanan. Karena di sini kursor akan pindah ke posisi menu drop down kembali. Untuk keluar dari menu drop down itu diklik sebelah kanan. Nah, setelah kita klik sebelah kanan, secara otomatis pada tampilan layar menu EPL 2 drop down itu hilang. Nah, selanjutnya setelah lingkaran itu sudah pindah ke posisi ya ke titik A, langkah berikutnya yaitu kita cari panjangnya OA. Untuk mencari panjangnya OA atau mengukur panjangnya OA, ini kita pilih menu angka yang ada di VRM 2. Nah, stick atau mouse atau joystick atau trackball pindahkan ke tulisan angka VRM 2, yaitu yang ada di sebelah kanannya tulisan VRM 2. Nah, setelah nyampe di tulisan VRM 2 itu bisa diklik sebelah kiri sampai angka panah itu hilang ya, panahnya hilang. Dan apabila kita gerakkan mouse ini secara otomatis lingkaran itu berubah dan angkanya pun berubah. Nah, lingkaran ini kita perkecil sampai ke titik pengamatan pertama atau titik O. Nah, setelah kita geser ke titik pengamatan pertama atau titik O, maka bisa Anda lihat pada sebelah kanan itu angka dari VRM itu berapa. Itu menunjukkan jaraknya OA. Ya, jadi itu jarak OA Anda bisa lihat kalau di layar yaitu 1,05 nautical mil. Kemudian langkah berikutnya adalah mencari panjangnya AN. Nah, untuk mencari panjangnya AN itu sama dengan mencari panjangnya OA, yaitu joystick kita geser ke tulisan angka pada VRM 2, terus diklik sebelah kiri sehingga panahnya itu hilang. Nah, setelah panahnya hilang, di situ mouse kita geser ke kanan sehingga lingkaran itu melebar. Kita geser sampai mana? Kita geser mouse atau lingkaran sampai ke titik CPA atau di istilah lain adalah titik N. Nah, setelah nyampe di titik N besar lingkarannya itu, silahkan dibaca pada sebelah kanan atas itu jarak AN-nya berapa. Ya, kalau di sini di contoh soal yaitu jarak AN-nya adalah 3,19. Itu merupakan jarak AN. Ya. Kalau sudah
Jarak OA sudah kita dapat, lanjut kita mencari TCPA. Untuk rumus TCPA yaitu jaraknya AN dibagi dengan jaraknya OA kali interval atau jeda pengamatan tadi. Kalau kita lihat bahwa jaraknya AN adalah 3,19 dibagi dengan jarak OA yaitu 1,05 dikalikan interval. Nanti akan ketemu berapa waktu yang dibutuhkan, penambahan waktu menit yang dibutuhkan dari titik A ke titik N. Ya, setelah tambahan menit kita dapatkan, tinggal tambahkan dengan jam pengamatan kedua, atau tadi berarti kalau menitnya sudah ditemukan, kita tinggal tambahkan dengan jam 10.06 menit. Hati-hati, yang ditambahkan hanya menitnya saja. Langkah berikutnya adalah mencari besarannya W. Apa yang dimaksud dengan besaran W? Besaran W adalah jarak tempuh kapal kita dalam interval waktu perhitungan tersebut atau perhitungan tadi. Ya, jadi maksudnya jarak tempuh kapal kita itu dalam interval yang kita gunakan tadi untuk pengamatan pertama ke pengamatan kedua itu berapa menit. Nah, dalam waktu berapa menit tersebut kapal kita itu menempuh jarak berapa mil. Jadi dengan kata lain, kalau tadi kita gunakan waktu 6 menit intervalnya, itu maksudnya dalam waktu 6 menit kapal kita itu menempuh jarak berapa mil. Kalau kecepatan kita ketahui, secara otomatis jarak tersebut kita ketahui. Nah, rumusnya bagaimana? Untuk rumus besaran W sama dengan interval waktu per 60 dikalikan dengan kecepatan kapal kita. Nah, kalau kecepatan kapal kita ini kita bisa lihat di dalam layar radar, itu sudah ada, yaitu speed track water atau STW, yaitu sebesar 10,1 knot. Nah, dari rumus tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa berapa besar W-nya adalah interval waktu, yaitu 6 dibagi 60 dikalikan dengan 10,1, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 1,01. Nah, selanjutnya setelah kita tahu besaran W, maka W ini nanti akan kita gunakan untuk mengukur dari titik O ke bawah. Langkah berikutnya, setelah kita tahu besaran W, yaitu kita pindahkan EPL2 dan VRM2 ke titik pengamatan pertama atau titik O atau titik yang paling pas di sini. Ya, atau titik pengamatan pertama. Ya, jadi pada saat kita mulai pengamatan, tandanya target itu ada di mana. Jadi lingkaran yang warna merah akan kita pindahkan ke atas. Bagaimana cara memindahkan? Tadi kalau nggak salah kita sudah belajar lingkaran merah yang tadinya berada di pusat, kita pindahkan ke pengamatan kedua atau titik A, ya, atau titik yang kedua. Nah, sekarang lingkaran ini yang sekarang masih berada di titik pengamatan kedua atau titik A. Nah, kita pindahkan ke titik pengamatan pertama atau titik O. Adapun caranya adalah, ya, kita pindahkan kursor atau joystick itu ke tulisan EPL2. Nah, setelah pindah ke tulisan EPL2, kita klik kanan mouse sehingga off center, menu off centernya itu aktif. Nah, kita gunakan mouse geser ke tulisan off center yang ada di bawah. Ini kita klik sebelah kiri. Setelah kita klik sebelah kiri, secara otomatis tanda kursor panah atau panahnya kursor itu hilang, diganti dengan tanda plus yang ada di center radar. Ya, yang ada di center radar. Nah, ketika kita gerakkan mouse, otomatis tanda kursor yang ada di center itu ikut pindah. Nah, ini tanda plus ini kita pindahkan ke pengamatan pertama yang atas. Ya, yang atas. Kalau sudah pindah ke pengamatan pertama yang atas, kita klik sebelah kiri. Nah, secara otomatis ketika sudah kita klik sebelah kiri, ya, kalau kita lihat di dalam layar radar, lingkaran itu sudah pindah ke atas. Nah, untuk menutup menu drop down pada menu EPL2 ini bisa diklik sebelah kanan, sehingga menu EPL2 itu nutup. Jadi kita lihat EPL2-nya ini nutup. Langkah berikutnya yaitu kita putar besaran VRM2 atau lingkaran warna merah itu sebesar W.
Ya, kita tahu bahwa W tadi adalah 1,01. Makanya lingkaran merah yang sekarang besarannya adalah 3,19, ini kita kecilin sebesar 1,01. Bagaimana memperkecil VRM2? Ini bisa gunakan mouse atau joystick, itu ketulisan angka 3,19, diklik sebelah kiri. Setelah kita klik sebelah kiri, itu digeser mouse-nya ke kiri sampai lingkaran itu mengecil sebesar 1,01. Pelan-pelan sampai 1,01. Kalau sudah 1,01, kita klik sebelah kiri kembali, ya. Nah, kita klik sampai panah itu nampil kembali atau tandanya mouse itu, ya, sudah bisa pindah. Langkah berikutnya yaitu kita buat garis kedua atau line 2 yang sejajar dengan haluan kapal, kemudian dipindahkan ke titik pengamatan pertama atau titik O, atau di tengah-tengah pusat lingkaran warna merah. Untuk membuat garis kedua, yaitu langkah yang kita lakukan adalah menekan menu P atau parallel index. Jadi di situ ada menu parallel index, kita klik sebelah kiri sehingga menu parallel index itu nampil. Garis pertama sudah kita bikin untuk menghubungkan pengamatan pertama dengan pengamatan kedua. Langkah berikutnya yaitu kita pilih garis kedua atau line 2. Nah, bagaimana memilih line 2? Di situ di layar itu bisa dicek, bisa diklik tulisan line 2. Setelah kita klik line 2, secara otomatis garis yang sudah kita garis line 2 yang kita aktifkan itu sudah nampil, Pak. Nah, di sini karena di sini kita bikin garis tersebut yang sejajar dengan haluan kapal kita, atau kita inginkan garis tersebut sejajar, otomatis garis itu kita sejajarin dulu dengan haluan kapal kita. Bagaimana mensejajarkan? Ya, pilih ya ujung garis, didrag atau ditahan sambil diputar ke tengah, sehingga kita lihat bahwa garis itu sudah menutupi heading kapal kita, atau dengan kata lain sudah sejajar dengan haluan kapal kita. Kemudian pusat garis yang ada di tengah-tengah lingkaran radar ini kita drag ke pengamatan pertama. Nah, sehingga kita dapatkan garis tersebut, ya, lurus di atas dan sejajar dengan haluan kapal kita. Kalau sudah sejajar dengan haluan kapal kita, kita tekan tombol exit edit line. Nah, langkah berikutnya yaitu beri tanda atau mark pada titik pertemuan antara VRM2 dan garis line 2 yang terletak di bawah. Ya, tanda tersebut itu adalah tanda titik W. Ya, jadi kita kasih tanda. Ini ada lingkaran dipotong sama garis yang baru kita bikin itu di dua tempat, di atas sama di bawah. Nah, yang kita kasih tanda adalah yang di bawahnya. Bagaimana memberi tanda? Untuk memberi tanda, menu yang kita pakai adalah menu tool. Ya, kita klik menu tool. Menu tool sudah kebuka, ini kita pilih menu add atau add, ya. Nah, setelah add kita klik, bisa geser mouse ke titik persilangan yang di bawah di sini, antara lingkaran dengan garis yang baru kita bikin, baru diklik di situ. Nah, setelah kita kasih tanda di situ, ya, untuk supaya bisa menggunakan menu yang lain, di sini menu toolnya kita tutup. Untuk menutup bisa pilih menu exit tool. Nah, setelah menu exit tool ini kebuka, koreksi tertutup, langkah berikutnya adalah ya kita pindahkan, ya, kalau sesuai dengan buku di situ pindahkan EPL2 dan VRM2 ke titik W. Maksudnya lingkaran merah ini yang tadinya masih di atas, ya, yang masih di atas, ini kita pindahkan ke persilangan yang ada di bawahnya di sini. Ya, bagaimana caranya? Di sini sama seperti memindahkan lingkaran yang dari titik A ke titik O, kemudian ke titik W, yaitu kita pilih menu EPL2. Joystick geser ke tulisan EPL2, terus diklik kanan, pilih off center. Ya, setelah off center diklik, kursor atau panah kita hilang,
berubah tanda cross atau tanda silang yang ada di pusat lingkaran. Nah, tanda silang ini kita geser ke titik W yang barusan kita kasih tanda. Itu baru diklik sebelah kiri ya, pada keyboard, akurasi pada joystick atau pada mouse atau trackball, sehingga lingkaran itu berpindah ke titik W, dari atas pindah ke bawah. Kalau sudah pindah ke bawah, diklik kanan supaya menu drop down EPL2 ini hilang. Nah, ini sudah kita cek bahwa garis EPL2 dan lingkaran sudah pindah ke posisi pengamatan koreksi ke titik W. Selanjutnya, putar EPL2 sampai mengarah ke tanda Mark 2 atau titik A. Maksudnya EPL di sini, ya, ini kita arahkan ke tanda kedua yang ada di samping sebelah kiri. Bagaimana cara mengarahkan? Di belakang tulisan EPL itu ada EPL, ya, ada EPL angkanya atau besaran EPL-nya. Ini klik sebelah kiri. Setelah kita klik sebelah kiri, digeser mouse pelan-pelan sampai lingkaran itu memotong tanda titik A. Ya. Setelah memotong tanda titik A, ya, kalau kita baca di buku manual, besar EPL2 tersebut adalah haluan kapal target. Jadi kalau kita lihat di sini haluannya berapa? Haluannya adalah 003,2. Ini adalah menunjukkan haluan kapal target. Jadi ternyata haluan kita ke 90 dan target itu memotong dari kanan ke kiri dengan haluan 003,2 derajat. Nah, langkah berikutnya adalah mencari kecepatan target. Untuk mencari kecepatan target, ya, kita putar besarannya VRM, ya. Kita putar besaran VRM sampai menyentuh titik A. Maksudnya sekarang kalau kita lihat di dalam layar, lingkaran merah itu belum menyentuh tanda kedua atau titik A. Untuk memutar VRM mengecil supaya menyentuh tanda kedua, ini VRM, ya, angka VRM ini bisa kita klik, terus digeser mouse atau trackball pelan-pelan sampai lingkaran itu mengecil dan menyentuh tanda kedua. Nah, tanda kedua di sini, ya, sudah kita cek, sudah menyentuh tanda kedua, kita tinggal baca besar VRM2 tersebut adalah 0,52. Nah, besar VRM2 tersebut itu merupakan adalah jarak WA. Untuk mencari kecepatannya, rumusnya adalah kecepatan target adalah 60 dibagi interval kali jarak WA. Nah, kalau kita tahu bahwa interval tadi gunakan 6 menit, berarti kecepatan target adalah 60 dibagi 6, itu ketemunya 10, dikalikan dengan jarak WA, yaitu 0,52. Jadi kecepatan targetnya adalah 5,2. Nah, langkah terakhir dalam proses plotting yaitu mencari besarannya aspek. Kalau kita lihat bahwa kapal kita melihat target itu adalah sektor lampu merah, dan kapal target melihat sektor kapal kita itu adalah sektor lampu hijau. Bagaimana supaya menghindar yang aman? Menghindar yang aman apabila kapal kita itu bisa merubah haluan sehingga yang tadinya sektor hijau merah bisa menjadi merah-merah. Ya, itu dengan menambah derajat, berapa derajat yang kita tambahkan, itulah adalah yang dimaksud dengan aspek. Untuk mencari aspek, yaitu kita buat garis kedua atau operasi garis ketiga. Untuk membuat garis sama, yaitu kita pilih menu P, pilih garis ketiga. Setelah kita klik garis ketiga, maka di layar radar bisa dilihat garisnya itu sudah ada yang terletak di center radar. Nah, ini ujungnya garis. Ujungnya garis ini kita drag sampai menyentuh pengamatan kedua. Ya, pengamatan kedua. Nah, kalau kita lihat di sini sudah terbentuk garis antara pengamatan kedua, center radar kita ke bawah. Ya, ini sudah kita bentuk atau kita buat. Kalau garisnya sudah selesai, kita tekan tombol exit edit line. Nah, berapa besar aspek? Besar aspek adalah sudut yang terbentuk antara garis haluan target dengan garis indeks yang menghubungkan antara titik A ke center. Jadi di sini besarannya adalah haluan target kita lihat adalah 003 dengan garis dari A ke center ke bawah ketemunya adalah 290. Jadi besaran aspeknya adalah dari 290 nyampe 003. Ya, kalau kita lihat ini
penambahan per 3 menit, kita lihat koreksi per 10 derajat, maka dari 290 ke 300, ini 10, kita tinggal hitung aja dari 290 ke 003. Jadi kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 83. Jadi besaran aspek yang kita harus rubah adalah sekitar 83. Kalau kita merubah haluan dari 009 ke 170, secara otomatis nantinya target itu melihat kita merubah dari sektor lampu hijau berubah menjadi merah-merah. Itulah yang dimaksud dengan aspek.